Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Fitri. Sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa dulu bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah berdoa. Sekarang kita ke materi. Untuk hari ini materinya adalah tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, yaitu menyayangi tumbuhan. Sebelum kita ke pembelajaran yang keempat, kita ke pembelajaran yang ketiga dulu. Di sini ada tentang materi hutan bakau C1 hijau pelindung pantai. Ada ilustrasinya ya. Ini ada anak-anak sekolah lagi study tour di pantai yang ada pohon bakaunya, itu di sampingnya ini pohon bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sapu hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Jadi kita harus kerjasama untuk menjaga kelestarian hutan bakau. Bukan tugasnya penjaga pantai saja ya, tapi kita bersama. Cara yang bisa kita lakukan untuk merawat tanaman bakau yaitu yang pertama, kita bisa melakukan penyiangan. Apa sih penyiangan itu? Penyiangan itu dilakukan untuk membasmi hama. Yang kedua, penyulaman. Penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati diganti dengan bibit pohon bakau lain agar pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Hal yang dapat merusak pertumbuhan tanaman bakau antara lain ada 3 ya. Yang pertama, kepiting. Kenapa kepiting ini bisa merusak pertumbuhan tanaman bakau? Karena kepiting itu menggigit batang anak pohon bakau. Jadi anak pohon bakau yang masih kecil itu digigit kepiting sehingga mati. Yang kedua itu manusia. Manusia khususnya para pencari ikan dan kepiting itu sering menginjak tanaman bakau yang masih muda atau masih kecil. Yang ketiga, ombak dan binatang pemakan daun. Sekarang kita latihan ya, latihan menjawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks tadi. Anak-anak bisa berlatih, ini ada di buku paket kalian halaman 129. Sekarang nih, Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Jadi Udin dan teman-temannya ini di kelas sedang memerankan seolah-olah mereka lagi berkunjung ke pantai yang ada hutan bakaunya. Udin dan anak-anak sekolah atau teman-temannya tadi mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan dulu yang akan diajukan. Daftar pertanyaan itu nanti berkaitan tentang teks hutan bakau, C1 hijau pelindung pantai. Selain Udin dan teman-temannya tadi, Siti juga senang berkunjung ke hutan bakau. Dia itu mengumpulkan daun-daun bakau, daun-daun yang sudah mengering, yang sudah jatuh. Dia mengamati panjang tiap daunnya itu ternyata tidak sama.
Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini ada ilustrasinya ya anak-anak ya. Jadi ada dua daun. Daun yang pertama dan daun yang kedua. Daun pertama ini panjangnya 4 cm. Dan daun yang kedua ini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5 cm. Ternyata selisih 1 cm. Jadi panjang kedua daun tersebut adalah 9. Perolehan dari 4 ditambah 5. Anak-anak juga bisa berlatih mengerjakan soal di bukumu halaman 132 buku paket. Kemudian buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini seperti contoh Siti tadi yang mengukur tentang daun bakau. Setelah tadi Siti, sekarang kita ke Dayu. Dayu ini ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Bantu Dayu yuk membuat hiasan dekoratifnya. Nah, ini ada si Dayu. Sebelum kita menggambar, anak-anak sudah tahu belum gambar dekoratif itu apa? Gambar dekoratif yaitu gambar yang bercorak dekor. Gambar dengan hiasan yang wujudnya rata, tidak menampakkan jarak, isi, perspektif, dan juga umumnya tidak mirip dengan bentuk yang sebenarnya karena sudah digayakan atau dimodifikasi. Pola dekoratif pada benda biasanya berfungsi untuk penghias suatu benda agar terlihat lebih menarik. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu gambar dekoratif. Gambarnya ada 2 ya, anak-anak bisa melihatnya ini. Sekarang kita ke tema 2, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Di sini kita akan membahas tentang peran anggota keluarga. Setiap anggota keluarga itu mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Anak-anak tahu nggak hak dan kewajiban itu apa? Hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kalau kewajiban itu tugas yang harus kita kerjakan. Di sini sudah ada contohnya. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pendamping kepala keluarga, dan anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah itu bertanggung jawab mencari nafkah. Jadi tugas utama ayah itu mencari nafkah dan melindungi keluarga. Sedangkan tugasnya ibu atau kewajibannya ibu itu mengurus keperluan keluarga, antara lain menyiapkan makanan, memasak, mengatur rumah tangga agar rumah tetap bersih dan nyaman. Sedangkan kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah, membantu ibu di rumah ya. Kalau di rumah harus membantu ibu, jangan main terus, harus membantu. Misalnya ini ada menyapu, mengepel, menyiram tanaman atau merawat tanaman. Anak-anak juga bisa misal membersihkan meja, kursi, mengelap, itu juga merupakan kewajibannya anak-anak kalau di rumah. Selain kewajiban, anggota keluarga juga memiliki hak ini ya. Di sini ada contohnya. Contoh hak ayah dan ibu, yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak harus menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang-orang yang lebih tua, menyayangi orang-orang yang lebih muda. Semua harus dihormati, harus disayangi, tidak boleh pilih-pilih. Sedangkan anak memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya.
Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila ya. Anak-anak masih ingat enggak sila kelima Pancasila itu apa? Iya, bunyinya sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya apa? Padi dan kapas. Pinter ya, pinter semua ya. Masih ingat dengan Pancasila. Sekarang, apa sajakah peran dari ayah sebagai kepala keluarga? Apa bunyi sila kelima Pancasila? Yaitu tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya yaitu padi dan kapas. Ini sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban tadi ya, terdapat atau terkandung di sila kelima Pancasila. Sekarang anak-anak berlatih, tuliskan satu hak dan kewajibanmu pada saat di rumah. Di rumah kira-kira hak dan kewajiban kalian apa ya? Tuliskan di buku tulis kalian sebagai bahan latihan. Sikap melaksanakan tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Jadi kewajiban itu harus diingat-ingat ya, kewajiban itu adalah tugas atau peran. Sedangkan hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan. Di sini ada contohnya ini, nomor 1 sampai 3. Anggota keluarganya ayah, ibu, anak-anak, tugasnya ini ada merapikan tempat tidur, menyapu, mengepel. Jadi dalam satu keluarga itu harus saling bekerja sama supaya pekerjaan juga semakin ringan dan semakin cepat selesai. Nah, sekarang Siti dan teman-temannya ini akan melakukan wawancara di sekitar sekolah tentang cara merawat tanaman. Sekarang kita bantu Siti yuk membuat daftar pertanyaannya. Daftar pertanyaannya yaitu bisa dengan kata apa? Siapa? Kalau siapa ini ditujukan atau pertanyaan untuk menanyakan orang. Mengapa itu sama juga tadi dengan apa ya? Tentang alasan, untuk menanyakan sebuah alasan. Bagaimana ini untuk menanyakan keadaan. Sedangkan kapan ditujukan untuk menanyakan suatu. Di sini ada tanaman. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapatkan air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak dan olahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah tubuh akan lancar. Karena peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Kalau kita tidak berolahraga, peredaran darahnya nggak lancar, nanti terjadi pembekuan karena peredaran darahnya itu ada sumbatan. Jadi kita harus banyak gerak, banyak olahraga ya di rumah. Bisa berolahraga dengan anggota keluarganya. Salah satu cara kita berolahraga ini kita bisa melakukan permainan. Contohnya ini permainan tapak gunung yang melakukan banyak gerakan. Karena dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat dan bugar. Ini nanti bisa dicoba di rumah. Kalau pagi sama teman-temannya bisa melakukan permainan ini biar sebagai hiburan dan tubuh kita menjadi sehat. Terima kasih anak-anak. Semoga materi yang disampaikan Ustazah tadi bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi 5M, selalu sholat 5 waktunya ya. Ustazah akhiri dulu.
dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.